surau sumpu ini. Kalau di Minang namanya surau. Kalau umumnya orang menyebut kalau secara nasional musola. Kalau di Minang surau namanya. Cerita Di tempat yang strategis inilah berdiri surau sumpu ini. Pondok Pesantren Serengseng, Kemudian Jawa yang Tengah. jelas Khatib Sulaiman ini dia mempunyai hobi main Khatib biola Sulaiman juga. tentang Banyak hobi hobi dia, Khatib bukan Sulaiman. biola aja. Banyak hobi dia yang lainnya. Dia belajar biola ini dengan saudara Bapak M. Nur gitu, orang di Padang ini juga. Kemudian dia dengan biola ini dia mencari apa itu istilahnya taman belanja lah gitu. Nah, dengan itulah dia kehidupan dia. Di samping itu dia belajar secara otodidak dan mengerti tentang mempelajari bahasa Inggris otodidak, tak khusus dia ada bahasa Inggris, bahasa Belanda. Nah, itu yang dilakukan oleh Khatib Sulaiman ini. Kemudian mengenai pendidikan Khatib Sulaiman ini, dia pernah sekolah di Government School Benteng di Padang gitu, semacam sekolah SD lah gitu. Kemudian dilanjutkan ke sekolah Holland Hayes Adabiah Padang, dalam bahasa pengantarnya itu bahasa Belanda. Sebab kalau sekolah yang pertama aja SD Pribumi itu untuk masuk ke Mulo, sekolah lanjutannya tidak bisa. Jadi harus sekolah yang pakai bahasa Belanda gitu. Jadi itulah yang dia sekolah di HIS Adabiah. Dari setabat itu barulah dia masuk ke Mulo. Di Mulo ini dia alumni Bung Hatta gitu, yang wakil presiden apa kan. Itu dia alumni dari Mulo ini. Itulah pendidikan dari Khatib Sulaiman. Sedangkan pernikahannya, dia punya istri Upik Musa, orang apa juga, orang Sumpu juga. Dia nikah dan bercerai juga. Dia nikahnya di Pasagadang ini. Itu yang Upik Musa. Kemudian ada juga istri yang kedua, dia Zubaidah dari negari Sumpu juga, menikah pada tanggal 25 November 1932. Kemudian yang ketiga Emma, asal Bukit Surungan, Padang Panjang, menikah pada tanggal 23 Maret 1943, meninggal dunia 46. Kemudian dia kawin dengan adik dia, karena dia sudah menikah kan, istri ini kawin dengan adik dia. Kalau sini namanya ganti lapis. Kalau di Jawa apa namanya? Misalnya meninggal istri kita yang pertama kawin sama adik, itu apa namanya? Tidak tahu, karena undangan semua kan. Turun ranjang. Oh iya. Kalau sini ganti lapis namanya. Sambung enggak? Ganti lapis gitu. Kemudian dia ganti lapis kan, kawin dengan adik Emma ini, lahir anaknya dia 3 gitu. Yang 2 kembar gitu, yang satu lagi Sudarman, lahir pada 15 Mei 1947. Saya sudah ada datang ke rumah Pak Sudarman Khatib ini kepada anak Khatib Sulaiman. Nah, itu apa dia? Kemudian anak dia juga ada yang di Australia. Nah, itu ya perjalanan hidup dari Khatib Sulaiman. Masalah pendidikan dia. Kini kita masuk lagi kepada perjuangannya. Jadi di rantau pertama dia ke Padang Panjang, dia lebih memilih Padang Panjang merantau karena di Padang Panjang ini kuat pendidikannya. Muhammadiyah berdiri juga di Padang Panjang. Jadi kuat. Kemudian di sana juga merupakan kuat pergerakan. Jadi untuk melawan Belanda dari bawah tanah, itu di Padang Panjang. Makanya dia merantau ke Padang Panjang. Kemudian Khatib Sulaiman diminta oleh Leon Salim, ada kawan dia Leon Salim, untuk bergabung dalam perpaduan El-Hilal. Dan kemudian diminta pula bantuan kepada Khatib Sulaiman karena dia sudah pintar bahasa Belanda dan bahasa Inggris untuk menerjemahkan buku-buku tentang kepanduannya pakai bahasa asing tersebut. Ini istimewanya Khatib Sulaiman ini.
Karena dia yang menggagas berdirinya Kepanduan Indonesia Muslim, KIM. Bayangkan di tahun 31 Belanda masih ada. Kita mereka tahun berapa? 1945. 31 berani dia mengatakan kata-kata Indonesia Muslim. Bayangkan di Belanda masih ada kan, masih kuat, masih dijajah kita. Berani dia mengatakan mendirikan Kepanduan Indonesia Muslim. Ini barangkali ini yang untuk Sumatera Barat barangkali mungkin beliau lah yang mengatakan yang pertama kata-kata Indonesia. Orang itu kan takut dengan Belanda semuanya. Dia yang kemudian dia juga yang menerobos itu memasukkan wanita dalam pergerakan. Jadi di wanita ini ada dulu namanya Persatuan Murid Dinia School PMDS. Kemudian diajak masuk ke panduan KIM ini. Di Minang itu umumnya kalau zaman dulu itu wanita itu tidak ada masuk pergerakan, tidak ada organisasi. Jadi inilah kelebihannya dari Khatib Sulaiman ini, dia mengadakan terobosan. Oke lah, untuk menghemat waktu kan nanti ada pula acara lain dari kaum muslimin gitu. Jadi kita cukupkan saja kisahnya di sini. Sebetulnya banyak cerita perjuangan dari Khatib Sulaiman ini sampai dia ditahan di penjara di Aceh, di Aceh. Kota Canai. Kota Canai. Di Kota Canai di Aceh dia tahan. Banyak perjuangan dia. Cuma untuk menghemat waktu saya kira kita ringkaskan saja. Yang jelas Khatib Sulaiman ini sering keluar masuk tahanan. Misal ketika dibuang ke Kota Canai di Aceh. Jadi dalam perjuangan terakhir beliau ini apakah ditembak oleh Belanda gitu di tahun 49 dalam agresi itu. Agresi kedua ya Pak. Ya. Di situlah beliau gugur syahid. Perjuangan terakhirnya pada pertengahan Januari 1949, Khatib Sulaiman dalam kapasitasnya sebagai Ketua Markas Pertahanan Daerah MPRD dan mengemban tugas negara menghadiri acara rapat di Nagari Situjua, bertolak dari Nagari Koto Tinggi. Khatib berangkat dengan membawa dokumen-dokumen penting negara untuk menghadiri rapat besar disetujui dalam rangka menyusun strategi berebut kota Payakumbuh dan mengusir tentara sekutu pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Khatib Sulaiman gugur pada waktu subuh tanggal 15 Januari 1949 di Nagari Setuju Batu, Kecamatan Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Ia tertembus peluru tentara Belanda dari punggung, kemudian tembus ke dadanya, dan tangannya tetap mempertahankan seluruh dokumen negara yang ia bongkar dalam kain sarung. Jadi dia bungkus dalam kain sarung dokumen itu, tapi walaupun dia ditembak itu, dia tetap mempertahankan dokumen. Jadi mudah-mudahan bisa kita contoh itu bagaimana sulitnya perjuangan. Jadi kalau nanti misalnya anak cucu kita ini kalau sudah jadi ulama, itu saya kira lebih banyak juga nanti, berat juga perjuangan yang harus dihadapi. Jadi demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita yang disampaikan oleh Bapak Syamsir Alam.